Ya, begitulah saya sendiri setelah kira-kira 4 bulan lebih ya persidangan kasus Sambo ini, Kang Reza. Sejak 17 Oktober 2022 kita ikuti dan coba kita tampilkan apa yang bisa kita coba serap dari persidangan-persidangan yang maraton itu. Mudah-mudahan viewers Bravo Radio juga bisa menangkap, terutama karena Kang Reza ya Kang ya. Tapi masih banyak yang menurut saya belum pahami Kang, jujur aja. Terus udah ternyata duplik terakhir kemarin hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 itu terakhir. Baru sidang lagi tanggal 13 Februari 2023 langsung vonis tuh Kang. Iya. Apalagi mesti kita ngomongin. Iya. Film India itu kan penuh dengan potret penegakan hukum ya, film-film India. Benar. Iya. Padahal dalam setiap tahun produksi film India bisa lebih dari 1.000 judul loh Kang. Apa yang bisa kita tafsirkan? Berarti kan masyarakat India itu sesungguhnya merindukan keadilan, merindukan penegakan hukum yang lurus, merindukan polisi yang profesional gitu ya. Kita berbulan-bulan terfokus pada Sambo, barangkali juga menyiratkan suasana batin yang sama gitu. Iya. Kita Seperti rindu ini. penegakan hukum yang ideal. Negeri yang jumlah penduduk sangat besar ya Kang. Seperti India itu mirip juga. India juga ya. Iya. Ya. Ya. Cuma ini bukan film. Bukan film. Bukan Ini film. Ini kenyataan. Nah, kenyataan. mungkin berikutnya akan jadi film. Boleh Kita jadi. nggak tahu. Ini ngomong-ngomong udah on belum ini? Masih mau udah on ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bravo, ya kita bersama-sama nggak sadar tadi kita udah ngobrol-ngobrol ternyata sudah on. Ya. Ini kaki saya juga maaf nih bersila, Kita nggak apa-apa. relax. Ya, Ya. relax. Tadi benar tadi. Saya baru ingat pertapa pun juga boleh relax. Pertama kakinya bersila. Dan biasanya kalau siaran radio, Anda tahu sahabat, kalau dulu belum ada visualnya Kang ya. Zaman Kang Rama siaran radio, Iya. saya pernah juga siaran radio, tapi lebih senior Kang Reza. Pastilah. Itu nyantai aja Kang ya, Nyantai kita. nggak ada yang ngeliat juga Kang ya. Bisa. Tapi pernah sarungan nggak Kang? maaf, sampai saya mau tertawa ketika mau batuk. Anyway, kita sudah di babak yang hampir akhir banget, final nih. Kang Reza, terkait dengan sidang kasus Sambo ini sudah dinyatakan oleh Ketua Majelis Hakim yang mulia yaitu Pak Wahyu Iman Santosa pada hari Selasa 31 Januari 2023 pada sidang mendengarkan pembelaan terakhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa sidang berikutnya tanggal 13 Februari tahun 2023 langsung vonis. Iya. Untuk 5 terdakwa ya Kang ya? Ya. 5 terdakwa. Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan tentu saja Eliezer, PC, dan tokoh utama dari quote-unquote film ini atau luar epic yang apapun istilahnya itu, Ferdy Sambo. Ekspresi banyak banget ini Kang Reza. Sekilas dulu Kang, dari Kang Reza, perjalanan persidangan yang begitu maraton ini layak untuk kasus yang seperti ini, peliknya atau complicatednya, atau kepanjangan Kang? Oh, menurut saya dari tahap demi tahap sudah sesuai dengan Sudah aturan sesuai. main ya. Oke. Sudah. Cuma barangkali mirip pertandingan antara Argentina lawan Prancis di babak final. Ini yang ngomong ini adalah fans Argentina. Oh jelas. Artinya saya sebagai fans Argentina kan berharap ini cukup 2 kali 45 menit. Ya. Tapi ternyata ada perpanjangan. Cukuplah perpanjangan 15 menit. Cukuplah 30 menit. Sampai adu penalti. Jadi Tekan terus itu Kang. betul. Jadi mood itu yang semula sudah cooling down gitu ya, mencoba yakin ini bakal selesai, tapi seperti berhadapan dengan anti klimaks lagi. Nah, salah satu poin anti klimaks itu kan adalah menurut saya ketika sesi pembacaan tuntutan jaksa. Itu kan membuat kita berpikir yang semula kita berpikir linear gitu ya. Oh, sepertinya dunia ini termasuk jaksa akan berpihak pada Richard Eliezer. Kan kita berpikir linear gitu ya. Lalu menghukum seberat-beratnya Putri Chandrawati, kemudian Ferdy Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Tetapi ketika pembacaan tuntutan itu kan tidak linear itu. Betul-betul tidak linear. Kalau terkait Ferdy Sambo oke lah ya, seumur hidup lumayan gitu. Tapi yang tidak bisa kita bayangkan adalah bagaimana mungkin seorang Richard Eliezer tuntutannya lebih berat daripada 3 orang terdakwa lainnya. Ya, itu titik anti klimaks, tanda petik lah anti klimaks. Apakah betul-betul jadi klimaks atau anti klimaks? Menunggu tanggal 13.
Kang Karna, Iya. saya memang menangkap bahwa anti klimaks itu pertama terjadi itu pada pembacaan tuntutan. Setelah emosi begitu rupa naik, Iya. Tiba-tiba JP membuat kita dan publik Indonesia jatuh itu anti klimaks itu kan. Iya, benar sekali memang. Tapi kita akan lihat dengan ini replik jaksa penuntut umum atas pledoi RE. Nah, kalau kita cermati memang di situ saya suka melihat atau mencari detail gitu kan. Saya cari di mana sih keanehan-keanehannya gitu kan. Dan saya lihat memang banyak kejanggalan di situ. Coba saya bacakan ya. Khusus terhadap Richard Eliezer nih Kang? Atau Ya, mengenai Richard Eliezer? Richard Eliezer, mengenai Richard Eliezer. Nah, terdakwa RE dikategorikan sebagai seorang saksi atau pelaku. Itu kata tanggapan jaksa penuntut umum ya. Saya ulangi, terdakwa RE dikategorikan sebagai seorang saksi atau pelaku. Bekerja sama dengan keberaniannya dan kejujurannya telah berkontribusi membongkar kejahatan yang direncanakan untuk membunuh korban Yosua dan juga membongkar senario pengkelabuan yang dibuat oleh pelaku utama yaitu FS. Namun di sisi lain, peran terdakwa RE sebagai pelaku dan sebagai eksekutor dan penembakan terhadap korban perlu dipertimbangkan secara jernih dan objektif. Nah, jadi dari sini aja sudah kelihatan arah replik atau tanggapan dari jaksa penuntut umum ini. Jadi artinya Terhadap Richard Eliezer sebagai di mata JPU sebagai pelaku tadi itu. sebagai pelaku, gitu kan. Kemudian bahwa dalam tuntutan terhadap Richard Eliezer telah bersumber kepada Ajas Dominus Litius. Nah, saya nggak tahu itu apa artinya. Mungkin kita bisa tanyakan. Tapi sayang sekali ini tukang kopi nggak muncul. Jadi, sahabat Bravo, mesti kami berempat. Tapi sahabat saya Kang Ule, sahabat kami Kang Ule, yang ternyata pagi ini ketika Jakarta diguyur hujan dari pagi, tampaknya mungkin lagi sibuk dengan dagangan. Kalau saya bandrek saya sudah habis tadi malam. Kalau saya beralasannya takut diserbu fansnya Ratno Timur. Benar, Kang Ule itu ternyata sudah di-download sebagai Ratno Timur sebenarnya yang luar biasa. Saya setuju sama Kang Reza tadi mengenai Kang Ule. Tapi ya Kang Ule nyantai Kang Ule. Yang penting dengan lancar ya Kang ya. Silakan Kang Rat lanjutkan. Ketentuan di tadi Ajas Dominus Litius, ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian jaksa melakukan penuntutan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI yang menyatakan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Nah, dari sini kalau kita teruskan akan terlihat nanti jaksa ini lebih menjaga kehormatan dan martabat profesinya, gitu kan. Serta ada teori disebutkan di sini pemidanaan aqua bellatum karena orang yang membuat, melainkan nepistor supaya orang jangan melakukan kejahatan, di mana berdasarkan landasan berpikir di atas, tim
PU penuntut umum telah berusaha menggali penderitaan dan sakitnya korban Joshua sesaat sebelum ditembak sampai dengan bersangkutan meregang nyawa. Jadi hanya poin itu kelihatannya yang dilihat, yang dikedepankan dan oleh menjadikan tim jaksa. tuntutan. Berapa 12 tahun ya buat Eliezer, betul. Nah, itu. Jadi saya ulangi, tim PU telah berusaha menggali penderitaan dan sakitnya korban Joshua sesaat sebelum ditembak sampai dengan yang bersangkutan meregang nyawa akibat timah panas yang membuat dan bersarang di tubuhnya. Nah, jadi disebutkan juga di sini kejujuran, kontribusi dan konsistensi terdakwa Richard Eliezer dalam membongkar perkara selaku saksi pelaku yang bekerja sama, pelaku RE sebagai eksekutor penembakan, RE Richard Eliezer ya, sebagai eksekutor penembakan korban Joshua, peran saksi FS sebagai pelaku utama dengan tuntutan penjara seumur hidup, peran terdakwa lainnya yang bukan sebagai eksekutor namun memiliki kontribusi yang sangat beragam. Jadi hanya itu yang dikedepankan oleh jaksa PU. Jadi karena melihat bahwa jaksa itu agak sedikit mengesampingkan fakta bahwa Richard Eliezer sudah hadir sebagai justice kolaborator yang mestinya dinilai lebih ketimbang sebagai sekedar pelaku gitu kan. Nah, di sini tidak. Justru sebaliknya hanya fokus pada fakta Eliezer sebagai pelaku. Iya. Semacam pembenaran justification dari tim jaksa penuntut umum untuk memberikan tuntutan berat kepada Eliezer gitu. Iya. Jadi sebut juga penderitaan keluarga korban atas meninggalnya Joshua, pemaafan keluarga korban Joshua kepada terdakwa, serta sosial kemasyarakatan sehubungan dengan faktor penjera pidana baik bagi terdakwa RE tidak lagi membuat perbuatan yang sama kemudian di kemudian hari. Nah, jadi dan seterusnya, jadi tidak melihat lagi dia sebagai justice collaborator, kemudian dia bersaksi dengan kejujuran, konsistensi, berlaku sopan, itu tidak termasuk penilaian atau dinilai hanya sedikit porsinya. Bahwa karena itulah tim penuntut umum dalam Stragma telah sungguh-sungguh mempertimbangkan untuk memutus tuntutan pidana terhadap Richard Eliezer selama 12 tahun penjara karena secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan pasal 340 Jungto pasal 51 ayat 1 KUHP. Nah, jadi poin yang saya akan tanyakan kepada Kang Reza, kenapa fakta-fakta persidangan ini tidak muncul? Gini, saya coba jawab ya. Ini kan kita mencoba menyelami pemikiran jaksa ya. Iya, gitu. Mungkin banyak juga yang mencaci maki jaksa gitu kan. Dianggap kok tidak menghayati sih bagaimana posisi Richard Eliezer gitu. Betul. Sekarang saya mau tanya Mas Iwan. Mas Iwan kan sebagai host, ya kan? Oke. Bisa nggak disebut sebagai host? Ya, Boleh kalau di tuan rumahnya nih, di Oke. Bravo Iwan kan tuan rumahnya nih. Oke. Ya. Tugas tuan rumah, tugas host itu apa? Bertanya kan? Bertanya, betul. Kalau seketika sekonyong-konyong saya minta kita tukar posisi, Mas Iwan jadi narsum nih, ibaratnya jadi narsum, yang ngomong terus sementara saya yang bertanya, kira-kira langsung sanggup tidak? Nggak sanggup. Nggak sanggup. Kenapa nggak sanggup? Karena itu bukan ini saya. Kalau itu Jadi bukan bidang saya. Dan sudah terkondisi apa? Penguasaan. Sudah terkondisi untuk bertanya gitu. Bertanya, Nah, betul. kurang lebih begitu yang terjadi pada jaksa. Begini, apa yang membedakan antara jaksa dengan penasihat hukum terkait dengan proses berpikir mereka? Jaksa mengedepankan atribusi internal. Atribusi internal, betul. Sejak mereka direkrut sebagai jaksa, tugas mereka adalah mencari atribusi internal. Ya. Artinya, ketika berhadapan dengan seseorang yang dianggap melakukan kejahatan,
Tugas jaksa adalah memastikan sekaligus meyakinkan ke majelis hakim bahwa perbuatan pidana itu semata-mata bersumber dari diri si terdakwa sendiri. Nihilkan faktor situasi, abaikan keberadaan orang lain. Ini sederhananya. Intinya adalah kenapa seseorang melakukan perbuatan pidana adalah karena dari dunia internalnya sendiri. Karena diyakini bahwa perbuatan pidana itu bersumber dari dimensi internal dari dalam diri si terdakwa, maka sesudah terdakwa harus dihukum berat karena kontribusi lingkungan, faktor situasi, orang lain dan seterusnya itu dikesampingkan Oleh jaksa. Fokus yang bersangkutan, hukuman konsekuensinya harus berat. Penasihat hukum sebaliknya, atribusi eksternal. Bagaimana penasihat hukum berusaha menemukan sekaligus meyakinkan majelis hakim bahwa orang yang duduk di kursi pesakitan ini sesungguhnya adalah orang yang tanda petik merupakan korban dari situasi di sekitarnya. Alhasil yang paling bertanggung jawab siapa? Bukan si terdakwa. Faktor situasi ini loh. Keberadaan orang lain, tekanan organisasi, faktor kesulitan ekonomi di luar diri terdakwa ini yang membuat dia apes ketiban pulung akhirnya duduk sebagai pesakitan. Karena faktor-faktor lain itu banyak dan di luar diri si terdakwa, maka sesudah kalaulah terdakwa ini harus dihukum, hukumannya harus ringan. Bisa paham arah berpikirnya? Ya. Jaksa atribusi internal, penasihat hukum atribusi eksternal. Itu ya, itu pakemnya tuh, cetakannya, mindsetnya harus seperti itu, template-nya adalah seperti itu. Sekonyong-konyong, ke terdakwa ini diberikan status yang membingungkan, yaitu justice collaborator. Artinya jaksa seketika harus menaruh empati, menyelami posisi orang ini sebagai korban, sebagai sosok yang jujur, sebagai sosok yang mulia. Padahal tadi saya katakan atribusi internal, jaksa dicetak, dilahirkan untuk memandang orang inilah bandit sebandit-banditnya. Pergeseran mental switch semacam itu dari terdakwa tulen ke terdakwa sekaligus justice collaborator, menurut saya tidak semudah yang kita bayangkan untuk diproses di kepala jaksa. Karena itulah barangkali betapapun Richard Eliezer sudah diberikan embel-embel sebagai justice collaborator, tetapi hingga sekian persen jaksa tetap kembali ke template-nya bahwa atribusi internal, bahwa atribusi internal, bahwa atribusi internal. Karena itulah hukumannya menurut publik dianggap berat. Dengan sebutlah analisis sedemikian rupa, saya sepertinya bisa memaklumi kesulitan jaksa. Kalau orang psikologi menyebutnya sebagai cognitive dissonance. Ada dua hal yang bertabrakan di kepala jaksa. Dia sekali lagi adalah terdakwa, Richard Eliezer yang terdakwa, yang hasratnya adalah harus dihukum berat, tapi dari sisi lain ada status sebagai justice collaborator yang harus dihukum ringan. Kan tabrakan itu. Itulah yang bertabrakan di kepala jaksa. Sekali lagi diistilahkan sebagai cognitive dissonance. Lawannya sonance. Kongruen kan? Konsonan. Nah, itu kalau pelajaran bahasa Indonesia. Ini dissonance yang terjadi, tabrakan di kepala atau dalam proses berpikir jaksa. Karena itulah kemudian betapa jangan-jangan baru pertama kali terjadi pada tim jaksa ini, Kang, ya. Situasi ini baru pertama sekali dalam karir mereka baru kali ini. Iya. Paling tidak sebagian dari mereka baru kali ini berhadapan dengan terdakwa yang pada saat yang sama, pada perkara yang sama harus dipandang secara berbeda dan dibela oleh publik kan. Iya. Richard Eliezer ini. Jadi seolah-olah kan jaksa juga harus membela orang ini kan. Seolah loh, kenapa kita juga harus ikut-ikutan bersimpati pada Richard Eliezer? Saya ini tukang bandrek nih, Kang. Bahasa tukang bandrek, gagap nih jaksa. Iya. Gagap. Kikuk ya. Ini bagaimana sebetulnya kita menyikapi ini nih? Kita sikapi dia sebagai lawan yang harus kita hukum, atau justru kita anggap sebagai kawan, sebagai kolaborator? Gak masuk di kepala nih. Mana cetakannya itu tadi ya. Nah, jadi ketika masyarakat mungkin juga Kang Karna, Mas Iwan kemudian memberikan sumpah serapah kepada jaksa penuntut umum, saya hingga beberapa segi sepertinya bisa memahami kesulitan mereka untuk sepenuhnya dalam waktu seketika menghayati kenyataan bahwa Richard Eliezer adalah terdakwa sekaligus justice collaborator. Sebagai orang yang ingin dihukum seberat-beratnya, tapi pada saat yang sama harus diberikan hati dengan setulus-tulusnya.
Saya bisa pahami tidak mudah tuh bagi jaksa Saya karena pikir tidak membaca, mudah. karena template mereka sudah terlanjur Iya. terbentuk kan. Bukankah yang harus bersimpati membela Richard Eliezer ini penasihat hukumnya? Persis. Kenapa sekarang kami jaksa juga ditugasi hal yang sama ya? Terima kasih ilmu tadi kan. Cognitive dissonance. Cognitive dissonance. Ada tabrakan, di otak, Tabrakan di benaknya kepalanya itu jaksa. melawan arus tuh, ger gitu. Ya. Atau bisa Luar nggak biasa. begini? Ya kan? Jaksa ini kebingungan. Kebingungan dalam memutuskan kalau untuk tuntutan sudah punya dia. Iya. Ini apa sih yang harus digali? Karena pertama motifnya nggak jelas dan motif pelecehan seksual sudah jelas di SP3 dari sejak awal Ya. dan dimunculkan lagi pada saat persidangan itu. Tapi sebentar Kang, saya selak dikit. Tiba-tiba dalam tuntutannya justru tim jaksa menyebut soal perselingkuhan. Perselingkuhan, Kan? Iya. gitu kan. Jadi ada kebingungan nih. Apa yang harus digali untuk menjadikan dia itu sebagai justice collaborator, gitu kan? Karena nggak jelas motif juga nggak jelas ini motifnya apa sih sebetulnya? Sampai sekarang menurut sebagian besar publik kita itu nggak terbukti oleh tim jaksa kan soal motif yang Nggak bisa terbukti, mereka. gitu kan? Mereka tidak bisa membuktikan itu. Makanya balik lagi tidak bisa menggali. Walaupun dengan kejujuran, konsistensi dari Eliezer bahwa itu terjadinya pembunuhan itu karena motif pelecehan seksual atau perkosaan atau apapun gitu kan. Jadi saya ingat ada saya menonton wawancara seorang profesor di televisi. Ya. Dia tetap mengatakan bahwa kemungkinan untuk mereka bebas ini bisa karena motifnya nggak jelas dan motifnya itu tidak ada. Sebentar, disebutkan mereka itu tidak hanya satu orang dong, lebih dari satu orang maksudnya. Iya semuanya. Semuanya bisa bebas kata. Bisa juga sih, iya. Termasuk Eliezer. Iya. Begitu berlaku bagi PC dan Sambo maksudnya. Oh. Karena motifnya tidak bisa dibuktikan. Saya respon ya. Boleh. Begini. Apa mungkin tuh Kang? Hanya karena Kita harus berdisiplin dulu Iya. dengan kalimat dan nalar hukum. Oke. Oke. Orang secara salah kaprah mengatakan, oh pembuktian itu harus diketahui motifnya. Ternyata tidak begitu. Betul. Tidak begitu. Dalam hukum, pembuktian itu apa? Memastikan terpenuhi atau tidak unsur pasalnya. Jadi pembuktian itu adalah untuk memastikan Unsur-unsur dalam pasal itu unsur dalam pasal itu terpenuhi atau tidak? Betul, itu saja. Itu saja. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan motif. Misalnya begini ya, 340 itu bicara apa? Pembunuhan berencana. Betul. Seseorang melakukan pembunuhan berencana. Ini Iya. saya sederhanakan saja Iya. ya. Berarti unsurnya apa misalnya? Harus ada orangnya, seseorang kan? Betul. Satu. Pelaku dalam hal ini. Satu. Yang kedua, melakukan. Berarti unsur aktif kan? Betul. Tidak boleh tidak sengaja ini. Mm-mm. Misalnya terlempar palu itu kan bukan melakukan. Betul. Tapi kalau mukul pakai palu, nah itu belum melakukan. Yang ketiga, pembunuhan. Harus ada seorang yang kemudian meninggal dunia. Betul. Itu dia, untuk membuktikan itu tidak ada tentang motif. Jadi silakan cek pasal yang sedang kita kaji, misalnya pasal 340. Kemudian kita sisir satu persatu kata-kata di dalam pasal itu. Dengan kata lain kita sisir unsur-unsurnya. Kalau terbukti itu dia. Tidak ada kata motif di sana. Pasal 340 Tapi tidak bicara kenapa motif. berkutat pada motif terus ya Kang? Itulah narasi yang untuk menggelincirkan pemahaman kita itu sengaja dibangun. Bahwa pidana itu hanya terbukti kalau motifnya diketahui. Padahal tidak. Pembuktian itu hanya berfokus pada unsur. Nah, sementara motif boleh ada, boleh tidak, tapi bukan terkait pembuktian. Melainkan untuk apa? Untuk kalau dirasa perlu nih ya, menentukan berat ringannya hukuman. Saya loncat langsung nih Kang. Ya. Saya bayangkan karena saya mencoba mewakili sebagian besar publik Indonesia, khususnya viewers Bravos Radio, Kang Reza, yang betul-betul ingin nggak sabar lagi nih untuk vonis dari Majelis Hakim yang Mulia Saya terhadap sambil cari para pelaku. pasal ya. Iya Kang. Uraian tadi deskripsi dari Kang Reza tadi, Ya. perkara motif tadi Ya. sangat jelas. Semestinya Majelis Hakim Mulia paham itu Kang ya, bahwa Paham. pembuktian itu tidak perlu motif. Saya yakin jaksa juga paham, penasihat hukum juga paham. Tapi memang ada pihak
ya barangkali penasihat hukum lah ya, yang membangun narasi bahwa seolah-olah dalam dunia hukum pembuktian itu harus berhasil mengungkap motif si terdakwa. Yaitu strategi mereka lah untuk membangun narasi begitu, untuk tanda petik memberikan pemahaman kepada publik, betapapun pemahamannya keliru. Nah, saya setuju dengan apa yang dikatakan Kang Reza. Jadi karena kebingungan tadi, motif nggak ada. Betul. Nah, tidak bisa terbuktikan. Jadi dikatakan tidak terbukti gitu kan? Karena motif tidak diketahui, ya. maka pembunuhan tidak terbukti kan? Sehingga harus dibebaskan kan gitu Ya, kan? itu Dari penasihat hukum nih. bukan penasihat hukum. Oke. Dari profesor tadi Oh, yang saya katakan. Nah, Iya, tapi dengan apa yang disampaikan oleh Kang Reza, kaitannya dengan jaksa, saya setuju sekali. Jaksa ini kebingungan apa yang menjadikan fokus Iya, iya. gitu kan. Kemudian dia mencari apa yang terlihat. Makanya sekarang itu 340 nih yang akan dikejar kan, cocok karena ada berencana di sini. Persis. Jadi dia tidak melihat lagi Eliezer itu sebagai justice collaborator, kemudian dia tidak melihat dia itu jujur, mengatakan yang sebenarnya, konsisten. Itu sudah tidak dilihat lagi sama dia. Tapi unsur tadi berencana itu Ya. yang saya Saya setuju. Kita kupas ya Pak, Ya. bunyi pasalnya sekarang udah buka. Mudah-mudahan nanti Mas Imam bisa ini nih Mas, Bisa kita tampilkan di tampilkan layar. pasalnya, ya. Jadi viewers kita bisa ikuti nih. Betul. Kita akan tampilkan. Kita baca pasal 340. Unsur-unsurnya yang mana? Kita sering bilang unsur pasal. Iya. Bunyi pasalnya gini. Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Ya. Bicara motif tidak? Dari kalimat itu. Tidak kan? Sejauh itu Oke. belum ada motif. Nah, berarti memang benar pembuktian pasal ini apakah ini terbukti atau tidak butuh motif. Sekali lagi, teorinya nih. Ini bukan aturan main saya nih. Pembuktian tidak ada sangkut pautnya dengan motif. Titik. Pasal mengatakan itu Kang ya? Pembuktian itu bicara tentang terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur pasal. Unsur pasal. Nah, sekarang unsurnya apa aja? Iya. Barang siapa, itu satu ya. Berarti harus ada orangnya ini. Pelaku dong. Iya, manusia kan. Manusia. Kalau musang kan tidak bisa gitu kan, barang siapa di sini maksudnya adalah manusia kan. Jadi berarti harus ada mana manusianya? Mana manusia yang Iya. melakukan 340? Cari. Iya. Oh, Richard Eliezer. Oh, Ferdi Sambo. Ferdi Sambo mengatakan, "Oh, saya tidak." Berarti saya tidak bisa dikenai 340 dong, kan kurang lebih seperti itu. Barang siapa? Unsur yang berikutnya apa? Sengaja dan dengan rencana. Berarti harus dipastikan, ini udah ketemu nih orang ini. Siapa? Richard Eliezer, Ferdi Sambo. Maka unsur berikutnya harus dibuktikan apakah mereka merampas nyawa orang lain, yaitu mendiam Brigadir Yosua, secara sengaja dan terencana atau tidak? Dua ya, dua unsurnya. Unsur, betul. Yang ketiga, ini bisa dianggap sebagai unsur juga nih, terlebih dahulu. Jadi dipastikan bahwa rencana itu sudah muncul sebelum aksi itu dilakukan. Iya. Jangan pada saat aksi itu dilakukan, tapi sebelum. Jadi bukan pada momen ketika peluru itu diletuskan, tapi sebelum jeger peluru diletuskan, rencana itu sudah harus dipastikan ada, ya. Itu unsur juga. Menurut saya unsur itu terlebih dahulu. Iya. Unsur berikutnya apa? Merampas nyawa orang lain. Berarti harus dipastikan ada korbannya tidak yang sampai kehilangan nyawa. Nah, kalau 4 hal itu tadi ada, barang siapa orangnya ada, dan perbuatannya dilakukan secara sengaja dan terencana. Tadi saya tambahkan, perencanaan itu dibangun sebelum peluru diletuskan. 3. Dan ada korban yang sampai kehilangan nyawa. 4 terpenuhi, 340 itu. Gak perlu bicara motif. Sampai pasal itu selesai tidak ada kata motif. Tidak atau, ada. Silakan makna- cek pasal-pasal makna pidana yang lain. Katakan implisit saja pun. Tidak ada. Tidak Tidak dibutuhkan. Karena kita pernah perbincangan ini. Iya. Bahwa dalam proses hukum yang ditakar, yang dibuktikan dan nanti divonis itu adalah perilaku. Oke, sebentar Kang. Motif itu dunia dalam. Iya, sebentar. Katakanlah bahwa cetakan jaksa seperti itu tadi Kang ya, Yang bahwa ada cognitive dissonance. Dissonance, oh gitu, iya. dissonance. Karena memang cetakan template sudah terlanjur Kang, karena seperti Iya, orang iya. Kang Reza terhadap Eliezer tadi. Iya. Tapi kenapa mereka melakukan hal yang sama atau kebingungan sama terhadap PC? Bukankah seharusnya kalau memang cetakan mereka begitu, PC harusnya mereka hukum berat dong? Ini persoalan yang lain. Ini ada paradoks di sini. Ternyata jaksa Iya. penuntut umum itu
membuat klaster. Oke. Ada 5 orang terdakwa. Ya, dibagi Lalu klaster. jaksa membangun klaster. Ini klaster mereka sendiri ya. Bahwa 2 orang, Verdi Sambo dan Richard Eliezer, dimasukkan dalam satu klaster, sementara selebihnya dimasukkan ke dalam klaster yang berbeda. Ya tentu saja jaksa boleh saja bikin klaster seperti itu. Seperti halnya saya juga boleh dong bikin klaster sendiri. Sayangnya saya kan tidak sebagai jaksa. Kalau saya ingin bikin klasternya adalah Verdi Sambo dan Putri Chandrawati masuk klaster tersendiri. Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Richard Eliezer masuk ke klaster yang berbeda. Boleh dong? Ya, Saya boleh bikin dong. klaster, ya. Kalau jaksa tadi dengan klaster Ya. ala mereka, Ala mereka saya seorang bikin Kang klaster Reza sendiri. klaster sendiri dong. Ya, kan seperti tinggal tadi. masalah justifikasi aja kan. Kenapa saya bikin 2 klaster dengan individu yang berbeda? Saya bayangkan karena interaksi yang paling erat adalah antara Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Boleh dong saya pakai klaster seperti itu. Sementara 3 lainnya tanda petik bawahan. Itu reasoning Kang Reza. Iya. Nah, jaksa pakai reasoning yang lain. Bahwa kenapa Richard dan Verdi dimasukkan satu klaster? Karena mereka yang sama-sama dianggap melakukan penembakan. Murni itu saja. Itu saja. Karena penembakan saja. Iya. Nah, itu menurut saya setuju. Itu berakibat dari tuduhan apa tuntutan kepada PC itu hanya berbohong. Hanya berbohong. Hanya berbohong. Karena dimasukkan di klaster Hanya di yang klaster. terpisah dari Sambo maupun Eliezer gitu kan. Iya. Padahal bisa kita bikin klaster 2 juga. Verdi Sambo sebatang kara di klaster 1. Iya. Oh sorry, Richard Eliezer. Eliezer sendiri, Kenapa? Richard terpisah. Eliezer lah yang paling tidak dia sudah mengaku menembak Yosua. Betul kan? Betul. Verdi Sambo kan mengingkari itu. Iya. Alhasil bisa dong saya bikin klaster ala saya yang lain. Iya. Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf masuk dalam klaster berbeda. Kenapa? Karena mereka tidak menembak apapun ke Yosua. Boleh juga kan? Iya. Nah, Berdasarkan keterangan mereka kan. betul, ya? berdasarkan keterangan mereka. Nah itu, jadi pertanyaan Kang Iwan tadi itu terjawab oleh klaster yang dibikin ala jaksa. Pembuatan klaster itu tidak ada rumusan hukumnya. Ya tentu itu cara mereka reasoning ya, cara mereka bernalar. Sehingga akhirnya boleh menangkap atau melihat jaksa ini bikin bingung diri mereka sendiri kan. Kira-kira gitu. Paling tidak Karena mereka- pengklasteran Iya. ala mereka tadi. Maunya mempermudah. taunya bingung. Kasarnya begini, ketika Richard dan Verdi Sambo dimasukkan ke klaster yang sama, Iya. kan seolah jaksa ingin mengatakan ini mereka 2 sama bejatnya ini. Itu yang tertangkap Sama oleh publik, bejatnya. Kang. Itu kan. Keuntungan Richard cuma 1, kebetulan saja dia dapat status Dan justice itu bikin collaborator. marah publik loh. Iya. Tapi sama bejatnya. Kenapa mereka dimasukkan ke klaster yang sama? Itulah penjelasannya. Menurut jaksa sama jahatnya, sama bejatnya, sehingga pada dasarnya sama-sama harus dihukum seberat-beratnya. Tapi khusus ke Richard harus banting setir nih. Gimana ya? Kok tiba-tiba kita sekarang harus menaruh simpati pada orang yang sudah kita masukkan ke klaster manusia bejat gitu ya. Cognitive dissonance. Kognitif dissonance. Iya. Gitu kan. Jadi harus cerna lagi Kang. Tapi Kang karena Kalau itu melihat terjawab apa yang Iya. yang tadi ngeganjel masih pengen tahu, curious kenapa kok sampai begini gitu kan. Jadi kesimpulannya sebenarnya jaksa ini ya bingung sendiri mereka dengan klaster tadi yang dibuat 2 klaster itu. Kemudian motifnya juga nggak jelas. Dan yang terbukti adalah berencana, ada yang meninggal, Iya. ada yang mengaku menembak. Iya. Tapi maaf Kang, saya langsung singkat saja. Kebingungan jaksa, tapi kenapa khusus terhadap Verdi Sambo seolah tidak terrefleksikan kebingungan jaksa itu karena tuntutannya sumber hidup masih masuk Karena dalam dia disebutkan tuntutan pasal. pelaku utama. Oh. Dan apa namanya? Nah, nanti ada yang juga saya tanyakan. Ini ini ada di replik atas nota Pembelaan. pembelaan penasihat hukum terdakwa. Ini ada perbedaan ya, perbedaan menurut saya nih. Kalau menurut kita, saya dan orang umum, apalagi kita mendengar Kang Reza sebagai ahli di pengadilan mengatakan bahwa ini adalah relasi kuasa. Kemudian ada unsur perintah. Tapi kalau jaksa penuntut umum mengatakan tidak ada perintah, yang ada itu Verdi Sambo itu menyuruh. Justru menyuruh. Nah, Tidak ada perintah kata. Tidak ada perintah, gitu kan. Jadi
Padahal kita atau publik ya, tepatnya publik menangkap justru Eliezer bertindak melakukan penembakan itu justru karena perintah kan gitu Kang. Menurut kita. Eliezer pun mengatakan demikian. Eliezer mengatakan begitu juga. begini. Karena perintah, faktanya menurut keterangan Eliezer dia diperintah, woi hajar woi atau woi tembak woi. Itu beda. Beda lagi. Beda. Kita belum masuk ke situ. Oh, belum. Belum masuk ke situ. Oh, ini masih dalam tahapan perencanaan. Yang karena maksud iya, enggak yang disimpulkan oleh jaksa penuntut umum itu secara keseluruhan. Oh, oke. Jadi yang di awal kan memang dikatakan bahwa Verdi Sambo mengakui bahwa dia meminta atau memanggil RR yang awalnya dikatakan oleh Verdi Sambo, kamu tahu nggak ada kejadian di Magelang? Oh, nggak tahu. Kamu mau nggak membackup saya jika itu melawan? Dan RR mengatakan bahwa nggak siap. Okay. Kemudian dia diminta kan memanggil Eliezer kan? Eliezer. Karena RR menyatakan dia tidak sanggup itu. Sementara Eliezer mengatakan menjawab siap. Ya, dia menjawab siap kan. Tapi yang ditanyakan atau yang diminta oleh Eliezer itu, yang dimintakan oleh Verdi Sambo ke Eliezer itu, kalau menurut penuturan Eliezer berbeda dengan yang disampaikan ke Ricky Richard, gitu kan. Nah, Ricky Rizal, ya. Jadi kalau Verdi Sambo kan mengatakan bahwa tolong panggil Eliezer, dan setelah Eliezer datang, Verdi Sambo itu menyampaikan hal yang sama kepada kepada Baradae. Tuh. Nah, sekarang coba kita lihat replik atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa ya. Satu, analisa yuridis formal poin 76 halaman 30 menyatakan ini pledoinya si PH kan? Penasihat hukum menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa RE pelaku yang disuruh. Nah, saya nggak tahu dalam pledoi penasehat hukum itu adalah disuruh atau perintah. Soalnya ini berbeda nih, berbeda dari pemahaman kita sebelumnya. Di sini disebutkan bahwa jaksa penuntut umum mengatakan bahwa terdakwa RE yang disuruh melakukan tindak pidana hanyalah manus ministra oleh orang yang menyuruh, yaitu saksi FS, manus dominus, sehingga terdakwa RE hanyalah merupakan alat, tidak memiliki kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan sebagainya dan sebagainya. Ini kan berarti dari PH-nya RE kan? Ya, cuman apakah benar dari PH ini pembelaan penasihat hukum terdakwa mengatakan disuruh RE pelaku yang disuruh. Narasi yang disuruh itu kenapa tidak, kalau misalnya ini kan salah juga kalau misalnya si penasihat hukum mengatakan disuruh di sini, jadi mengaburkan berikutnya kan, itu maksud saya. Dari semua keterangan kita ikuti di persidangan, RE atau Eliezer justru menyatakan dia diperintahkan gitu. Iya, merasa diperintah. Dan itu terkuatkan oleh ahli yang mengatakan kan ya pada saat itu bahwa ada relasi kuasa, dan pada saat itu menggunakan seragam PDL gitu kan. Kang sebentar ke Kang Reza dulu Kang, sebelum ke Kang Karna lagi saya kembali Kang. Ada substantif nggak tuh Kang, atau signifikan nggak pemaknaan dari diksi disuruh dan diperintah?
dalam situasi seperti ini? Ya kalau kosakata yang dipakai dalam pasal, sehingga saya pasal 55 kalau tidak salah, Iya. KUHP itu memang perintah jabatan. Perintah jabatan. Jadi bukan suruh, katanya dipakai bukan suruh. Suruh barangkali adalah terjemahan secara umum saja ya dari sebuah perintah gitu. Barangkali seperti itu yang dipakai oleh penasihat hukum yang karena baca tadi. Barangkali seperti itu. Nah, kalau saya ingin melihat begini, pada akhirnya kan kita mencoba meramal seberapa jauh semua fakta hukum dihadirkan akan berpengaruh terhadap berat ringannya hukuman, khususnya bagi Richard Eliezer ya, karena kita sedang berbincang Richard Eliezer nih. Ada satu kejadian di ruang sidang atau dua kejadian di ruang sidang yang saya pikir tidak tercatat sebagai fakta hukum. Yang pertama adalah ketika pada sesi persidangan pertama Richard Eliezer bersimpuh, meminta maaf, memohon pemaafan dari keluarga mendiang Brigadir Yosua. Masih ingat momen itu? Betul. Itu kan tidak tercatat di awal persidangan itu kan. Itu sebuah peristiwa yang terjadi di ruangan hukum, di ruang penegakan hukum, tapi saya kira itu tidak dicatat. Bukan itu menjadi salah satu kita akan tugas panitia? Oh tidak, karena itu bukan sebuah. Saya tidak membayangkan itu sebagai sebuah. Misalnya kalau dalam rapat kan biasa ada minutes of meeting kan dicatat. Saya tidak membayangkan itu sebagai sebuah bagian dari minutes of meeting. Bukan. Karena bukan merupakan perdebatan hukum, bukan merupakan perdebatan tentang bukti. Itu beda rumahnya Kang Karno. Barangkali hanya dianggap sebagai sebuah momen manusiawi semata. Tidak lebih dari itu. Bagaimana ketika seorang terdakwa begini, gitu ya. Sama lah. Bagaimana seorang terdakwa bersimpuh minta maaf ke keluarga korban dianggap sebagai peristiwa manusiawi saja yang tidak ada relevansinya untuk dicatat sebagai sebuah catatan hukum oleh panitera. Padahal saya ingin memaknainya secara berbeda. Tindak tanduk Richard Eliezer sedemikian rupa itu, kalau kita bawa ke sistem Anglo-Saxon, sayangnya kita kontinental ya. Kok saya pakai sayangnya sih, kesannya kita buruk. Saya salah. Kita memakai. Tidak apa-apa Kang. Ada disclaimer. Khilaf. Kita kontinental, tapi saya mencoba membawa tindak tanduk Richard Eliezer itu ke Anglo-Saxon. Settingan Anglo-Saxon. Peradilan Anglo-Saxon. Ya. Apa yang dilakukan oleh Richard Eliezer dan dia ucapkan itu sama persis dengan yang diistilahkan sebagai plea bargaining dalam sistem Anglo-Saxon. Apa itu plea bargaining? Proses hukum itu kan panjang, meletihkan, kadang memuakkan. Ada terdakwa yang punya etikat baik. Sejak sedini mungkin dia tunjukkan secara tulus dia mengakui perbuatannya, dia meminta maaf, dia menyesali perbuatannya dan siap untuk memikul tanggung jawab itu. 4 hal ini adalah plea bargaining. Lengkap sudah. Nah, pertanyaannya, memang ada pengaruhnya gitu plea bargaining terhadap berat ringannya hukuman? Jawabannya ada. Nah, plea bargaining di sana dicatat. Dicatat sebagai plea bargaining. Termasuk tindak tanduk Eliezer tadi. Betul. Seperti itu Kang. Iya. Plea bargaining itu kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia apa ya? Agak sulit ya apa ya? Intinya adalah itu tadi, 4 hal itu tadi ya. 4 tadi. Mengakui perbuatannya, meminta maaf, menyesali perbuatannya dan siap untuk bertanggung jawab. Ketika seorang terdakwa mengajukan plea bargaining di awal sekali persidangan, maka hakim akan bisa memastikan bahwa proses persidangan ini jauh lebih singkat, tidak berkepanjangan, dan hukuman bagi saudara jauh lebih ringan. Nah, sekarang kita tunggu nih. Ya, saya khawatirnya karena tidak tercatat oleh panitera, barangkali juga majelis hakim lupa ada momen yang mirip dengan plea bargaining itu. Padahal barangkali kalau dicatat oleh panitera, majelis hakim juga memposisikan itu sebagai plea bargaining, maka sesuai riset, kalaulah proses hukumnya tidak bisa dipersingkat, tapi hukumannya semestinya bisa jauh diperingan. Itu satu, ya. Jadi pengaruh tindak tanduk Richard Eliezer terhadap kemungkinan berat ringannya hukuman semestinya bisa kita ramal bahwa semestinya lebih ringan. Kemudian yang kedua, masih ingat tidak pada sesi yang sama keluarga mendiang Brigadir Yosua ini secara terbuka memperlihatkan kemurkaan mereka. Kemurkaan yang menyelubungi kesedihan mereka, kedukaan mereka. Sayangnya kita juga tidak punya mekanisme untuk mencatat itu.
Kalau di Barat, di Sistem Anglo-Saxon ada yang namanya Victim Impact Statement. Victim Impact Statement. Iya. Oke. Kertas, Mm-mm. tulisan boleh, apapun boleh. Ini bukan pledoi ya, bukan pledoi ini. Mm-mm. Kalau pledoi itu kan dari terdakwa, Iya. ini dari korban. Kan korban dalam proses hukum nyaris tidak berkata-kata. Iya. Semuanya diwakili oleh jaksa. Iya. Tapi lewat Victim Impact Statement, otoritas penegakan hukum memberikan ruang seluas-luasnya kepada korban untuk berkeluh kesah, untuk mengeluarkan sumpah serapah, apapun silakan. Dalam ini keluarga almarhum Yosua Huta Barat. Ya, betul. Nah, apa yang dilakukan oleh keluarga mendiang Brigadir Yosua itu sangat mirip dengan Victim Impact Statement. Pertanyaannya adalah, memang ada begitu pengaruhnya Victim Impact Statement terhadap berat ringannya hukuman? Nah, pada aspek yang ini memang agak merisaukan. Bahwa betapapun perlu dilakukan studi lebih lanjut, tapi setidaknya hingga saat ini studi menyimpulkan bahwa Victim Impact Statement tidak ada pengaruhnya terhadap berat ringannya hukuman. Victim Impact Statement memang menyodorkan sebuah situasi dramatis. Oke. Sebuah penuturan yang sangat-sangat personal dari orang yang sudah dirugikan oleh perbuatan pidana tersebut. Tapi ternyata tidak ada pengaruhnya Berbeda dengan pertama tadi. dengan plea bargaining itu. Jadi yang ingin saya katakan adalah ini kalau kita anggap itu plea bargaining dan ini kita anggap sebagai Victim Impact Statement ya kan, kita anggap begitu, kita setarakan begitu, maka plea bargaining boleh jadi akan membuat majelis hakim menurunkan atau sangat mengurangi pidana bagi Richard Eliezer. Sementara derai air mata sekaligus angkara murka dari keluarga mendiang Brigadir Yosua tampaknya tidak akan terlalu masuk dalam proses berpikir hakim ketika ingin menentukan berat ringannya hukuman bagi terdakwa. Yang ingin saya katakan, dua hal yang sesungguhnya penting itu, sayang beribu sayang, tidak mendapat ruang dalam sistem hukum kita, di dalam sistem kontinental. Di Anglo-Saxon disediakan. Itu sebabnya kemudian dikaji seberapa jauh pengaruh dua hal itu terhadap putusan hakim nantinya. Iya, luar biasa. Moga-moga aja yang diungkap oleh Kang Reza tadi ini bisa menjadi terekam di majelis hakim. Ya, gitu harapan publik kan. Saya juga mewakili publik sekaligus ini, dan itu menjadi fakta-fakta yang tentu saja menjadi pertimbangan majelis hakim yang mulia. Tadi ada catatan lainnya dari Kang Karna yang terkait dengan terdakwa dan dalam pandangan JPU tadi, Kang. Mau Kang Karna selesaikan tadi, Kang. Dalil pledoi penasihat hukum RE keliru menurut jaksa penuntut umum dalam menafsirkan terdakwa dipertanggungjawabkan secara pidana karena yang disuruh dan tidak terdapat menstra atau dikatakan sebagai manus ministra. Pada prinsipnya sebagai seorang aparat penegak hukum yang mempunyai keilmuan ilmu hukum tentu sudah mampu membedakan mana yang dapat dijadikan sebagai pertanggungjawaban pidana dan mana yang dijadikan sebagai orang yang dijadikan sebagai pertanggungjawaban pidana. Nah, dari sini kan kelihatan memang poinnya tadi kepada 340 tadi. Jadi tidak perlu bukti dan segala macam. Tidak perlu motif. Ya, tidak perlu motif. Jadi arahnya ke sana. Jadi ya itu karena kebingungan tadi itu. Kalau menurut saya, kebingungan jaksa ini akan diarahkan kemana sih? Nah, itu ada statement dari penasihat hukum Kang ya. Tadi Kang baru bacakan. Tapi saya ini agak sedikit mungkin sebenarnya masih terkait, Kang. Maksud saya, Kang, karena bahwa kita ketahui ada komen yang juga sudah beredar begitu di berbagai pemberitaan bahwa ada komentar dari tim penasihat hukum yang menyatakan bahwa mereka sudah menyiapkan bahan pembelaan itu begitu rupa, begitu mendalam, kalau dijumlahkan halaman lebih dari 1.000 halaman, sementara dari tim jaksa itu hanya 19, tak kurang dari 19, tak lebih dari 19 halaman. Jadi ada semacam upaya peringkasan saja dari sisi jaksa. Ini menurut pandangan penasihat hukum. Itu bisa ternyata itu tergambar dari uraian Kang Karna membacakan tadi barusan. Saya khawatir bahwa jangan-jangan kan gini, Kang,
teringat di sesi terdahulu Kang Karna, Kang Reza sudah mengatakan bahwa menurut hasil riset kalau nggak salah ya Kang Reza, bahwa bagi majelis hakim itu yang dianggap paling penting dari sebuah riset yang dilakukan tentu saja di negara demokrasi lainnya, bahwa yang menjadi pertimbangan utama hakim itu ketimbang pembelaan pribadi justru adalah pembelaan oleh penasihat hukum. Betul. Nah tadi yang Kang Karna uraikan tadi dibacakan adalah dari penasihat hukum Kang. Begitu rupa, begitu mendalam, istilah saya itu komprehensif lah begitu Kang. Apakah betul-betul dan formal, bahasa formal sampai banyak istilah-istilah hukum yang kita banyak tidak paham kan itu Kang ya. Menurut pandangan seorang pakar psikologi forensik Kang Reza, ini mereka cukupkah ini Kang konstruksi yang coba dibangun oleh tim penasihat hukum ini mengena di benak majelis hakim yang mulia? Ini kita itu kan minim riset ya. Jadi kita tidak cukup punya perbendaharaan pengetahuan tentang bagaimana efek dari sistem kontinental itu diterjemahkan ke sidang, mempengaruhi putusan, itu kan kita tidak punya data tentang itu. Tapi tadi kita sudah singgung tentang plea bargaining yang mirip dengan tindak tanduk Eliezer. Kita sudah singgung tentang victim impact statement yang mirip dengan tindak tanduk keluarga mendiang Brigadir Yosua. Sekarang bicara tentang ada penasihat hukum yang bikin pledoi ribuan halaman, katakanlah demikian. Kemudian di seberangnya ada jaksa yang hanya 19 halaman. Kemudian ada Richard Eliezer yang barangkali hanya 5 lembar, dia tulis tangan gitu ya. Memang ada pengaruhnya gitu kan, lagi-lagi kan kita bicara gitu ya. Lagi-lagi ada pengaruhnya gitu. Kalau tidak ada pengaruhnya untuk apa dibikin kan gitu kan ya. Nah, betul yang tadi Mas Iwan sampaikan, mengingatkan kita pada diskusi sebelumnya. Ini kalau 3 hal ini diadu nih, mahakaryanya jaksa, mahakaryanya penasihat hukum, dan mahakaryanya Richard Eliezer, itu kalau diadu, yang paling dirindukan hakim, yang paling dinantikan oleh hakim adalah memang pledoi dari penasihat hukum. Setelah itu hakim akan melirik ke tuntutan jaksa. Baru yang terakhir menengok ke pledoi terdakwa, yaitu pledoi yang ditulis oleh si Richard Eliezer. Kalau kita terjemahkan ke dalam skala prioritas, berarti memang apa boleh buat ini. Betapapun pledoi yang disusun oleh Richard Eliezer itu sangat personal, menyentuh, sangat humanis, rendah hati, dia tulis tangan otentik betul. Tapi kalau mengacu pada riset tadi, harus saya katakan tidak terlalu penting benar. Karena hakim tetap ketika membuat putusan nanti lebih berfokus pada argumentasi ilmiah, perdebatan hukum yang ada di dalam pledoi karya penasihat hukum dan tuntutan yang dibikin oleh jaksa. 2 itu yang paling betul-betul dicermati dalam oleh bahasa legal yang formal. Ya. Gitu Kang ya, atau formal dalam secara legal. Tapi Kang langsung menyeberang dulu Kang. Saya belum kembalikan karena itu terkait dengan Richard Eliezer. Ya. Terkait dengan katakanlah defense dari si satu, defense dari terdakwa, tentu saja defense tim penuntut juga ya Kang ya. Untuk Verdi Sambo sendiri, kalau tadi tentang Eliezer, setelah 3 uang. Setelah tiga uang. Dalam pembelaan terakhirnya, Verdi Sambo juga begitu rupa dengan karyanya sendiri juga. Yang terakhir bahkan dia meminta maaf. Tidak berarti juga kayak itu. Permintaan maafnya Richard Eliezer itu sudah ditempatkan sejak alinea pertama loh. Oke, saya setuju. Lalu Verdi Sambo. Sementara permintaan Verdi Sambo itu ada di alinea bawah. Di persidangan terakhir pula. Ya itu menunjukkan ya kita bisa menakar lah tingkat kerendahan hati mereka, tingkat penyesalan diri mereka itu seberapa jauh kalau dibandingkan dengan 2 orang ini. Tapi lagi-lagi pledoi karya Verdi Sambo, pledoi karya Putri Chandrawati dan lain-lain juga tidak akan banyak pengaruhnya lah. Hakim tidak akan terlalu merisaukan kedua hal tersebut gitu. Ini ada buktinya sebetulnya. Ingat tidak? Indonesia menggugat. Pledoinya Bung Karno. Siapa yang tidak terkagum-kagum baca itu kan? Saya membaca itu waktu masih sekolah. Itu ditulis sendiri oleh Bung Karno kan? Dia sudah punya 3 orang penasihat hukum. Penasihat hukum tentu bikin pledoi, Bung Karno bikin sendiri. Yang mengubah suasana sidang. Seolah bukan persidangan hukum, tapi seolah rapat akbar gitu. Jadinya. Karena Bung Karno tetap saja dengan gaya heroiknya itu. Ada tidak pengaruhnya ke hukuman? Tidak ada. Betul ya, Bung Karno dibuang. Ya, ini saya menyajikan sebuah gambaran getir bahwa dokumen bersejarah itu
yang menjadi bacaan kita itu, Iya. faktanya di ruang sidang nggak Tak ada berarti- efeknya. Tak berarti bagi Tak berarti. bagi Iya. hakim. Tapi di seberang sana di Belanda, Bung Hatta juga tulis pledoi. Mm-mm. Indonesia Free, artinya free Indonesia, Iya. Indonesia merdeka. Hmm. Ada dampaknya tidak? Ada dampaknya. Bung Hatta bebas murni. Mari kita bandingkan yuk, kapan-kapan kita bicara apa Menarik yang tuh, menyebabkan menarik. pledoi Betul. Bung Karno tetap saja berujung pada vonis bersalah, Mhm. sementara pledoinya Bung Hatta justru vonis tidak bersalah. Justru di pengadilan negeri Belanda sana pada masa itu Pada loh, masa kan? itu. Padahal Iya, iya, semestinya iya. hakim yang menyidangkan Bung Karno lebih takut dong di Indonesia. Ini kalau masa ngamuk gimana coba? Tapi tetap tuh ternyata vonis hakim ke Bung Karno salah. Vonis hakim ke Bung Hatta tidak bersalah. Ya. Jadi gimana Kang? Pesimis Kang karena Iya, kalau gitu, ya. kira nanti Kalau terhadap gitu- pembelaan yang publik tunjukkan terhadap Eliezer, sebaliknya yang publik Indonesia perlihatkan dengan terang benderang menginginkan majelis hakim menghukum berat Verdi Sambo. Iya. Enggak, kita bicara dulu Eliezer ini. Iya, Kang. Menurut saya bahaya besar nih bagi Eliezer. Oh, Ya, kalau tadi seperti yang diungkapkan atau disampaikan oleh Kang Reza. Kenapa? Karena pledoinya dari penasehat hukum gampang sekali dimentahkan dengan apa sebutnya duplik Iya. dari ya. Ini dibentahkan nih. Nah ini Oleh jaksa. Oleh jaksa. Saya teruskan. Sama-sama kita ketahui yang dikatakan minus minestra adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab, yaitu tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena akal jiwanya atau terganggu karena sakit. Itu ada di pasal 44 KUHP. Kemudian yang kedua, yang B, daya paksa, overmah, melakukan perbuatan atau yang didorong daya paksa sama sekali tidak bisa ditahan sebagaimana di pasal 48 KUHP. Kemudian melaksanakan perintah jabatan, dalam hal ini menjalankan perintah yang sah sebagaimana dalam pasal 51 KUHP. Jadi semuanya ini tidak ada di Richard Eliezer seperti apa yang disampaikan di pledoinya penasihat hukumnya. Nah, jadi artinya dalam pandangan karena itu bisa merugikan nantinya bagi Richard Eliezer ya gitu. betul. Ada kelemahan di sana. Ya, ini ya ternyata kan bisa dipatahkan. Jadi bahaya besar nih buat Eliezer kalau hanya dua pledoinya pertentangan peperangan antara dua pledoinya Iya. penasihat hukum dan Jaksa. jaksa, gitu kan? Itu hanya dua yang diperlihatkan di situ. Mereka beradu teori segala macam, Beradu gitu kan? argumentasi. Ya. Kalau hanya itu, ya itu kan. Ini bahaya besar karena di awal saja sudah semua pledoinya penasihat hukum ini dipatahkan semua oleh itu. Nanti akan satu lagi mengenai ahli yang diminta dikesampingkan Kang saja. Reza, Kang pernah Reza. hadir kan sebagai ahli Kang. Nah Ya. kalau begitu Kang, apakah layak semacam pesimisme Saya Kang karena tadi suarakan gitu Kang terkait dengan hukuman bagi Eliezer nih Kang, ada pesimisme begitu Kang melihat fakta-fakta termasuk dari katakanlah nota pembelaan tadi yang justru jadi dari jaksa kelihatan tampaknya jangan-jangan reasoning atau argumen jaksa lebih kuat gitu. Ada satu, saya tidak tahu apakah ini sebuah pernyataan lisan ataukah menjadi sebuah ketentuan tertulis ya. Iya. Seingat saya Kapolri menyikapi kasus Brotoseno, ingat tidak? Penyidik KPK Brotoseno. Betul. Kapolri waktu itu Tito Karnavian sepertinya ini. Tito Karnavian pernah mengatakan kalau hukumannya adalah 2 tahun saja, pecat dari Polri. Oke. Nah, saya tidak tahu sekali lagi apakah itu hanya sebuah pernyataan lisan Kapolri atau mengacu pada sebuah ketentuan tertulis, saya tidak tahu.
Yang ingin saya katakan adalah kalau tanda petik hakim ingin menyelamatkan Richard Eliezer, menyelamatkan dalam pengertian karir ya, Karirnya. maka hukumannya jangan lebih dari 2 tahun. Gitu. Iya. Mengacu kepada ucapan Iya, Kapolri iya. terkait dengan kasus Brotoseno. Kasus dulu. Brotoseno. Iya. Karena kalau kemudian hukumannya di atas 2 tahun, ya berarti Polri punya sakit nih mengatakan ini, punya alasan gitu ya, untuk kemudian memecat Richard Eliezer secara tidak hormat. Brotoseno kan dipecat secara tidak hormat. Iya, Karena hukumannya di atas 2 tahun. persis. Kalau Richard Eliezer juga dihukum di atas 2 tahun, berarti Harus diberhentikan. secara PTDH. tidak hormat. Berarti pernyataan Kapolri terkait Brotoseno itu jurisprudensi. 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 Iya. Nah, langsung gini Kang. Langsung. Mungkinkah yang namanya keajaiban bisa terjadi ya? Oh, iya. Kapan saja dan di mana saja Iya, Kang. Kang. iya. Andai kata Kang, ini kan big if, Kita kan semuanya menantikan vonis. Ini ibarat nih kan countdown nih Kang. The countdown. Udah mulai countdown ini. Sahabat Bravo pasti udah menunggu 13 Februari 2023. Saya ingatkan hari Senin 13 Februari 2023 kita semua akan mendengarkan vonis bagi 5 terdakwa, khususnya terhadap pelaku utama Ferdy Sambo, dan tentu saja yang menjadi perhatian banyak publik adalah terhadap Richard Eliezer yang kita diskusikan sejauh ini. Andai kata bahwa tanggal 13 itu seksi juga jadi. seksi. Kenapa tanggal 13? Seksi juga tanggal kesannya 13, itu. tanggal seksi. Ada beberapa tanda quote unquote tanda kutip ini ada yang punya pandangan tersendiri tentang angka 13 kan itu Iya. Kang ya. Nanti bagi siapa Sampai ada fobia khusus. terhadap angka 13. Triskaidekafobia. Iya. Itu betul. orang Iya, betul. fobia terhadap angka 13. Fobia angka 13. Andai kata terjadi keajaiban itu, miracle itu Kang Iya. ya. Ternyata Sambo divonis setidaknya sama seperti tuntutan seumur hidup, atau bahkan vonis mati sebagaimana juga diamanahkan oleh pasal 340. Ya. Vonis mati misalnya. Itu mengagetkan nggak bagi seorang Kang Reza, pakar psikologi forensik yang pernah membuat argumentasi bahwa sangat boleh jadi nanti hukuman atau vonis bagi Ferdy Sambo adalah seumur hidup. Tidaklah, menurut saya tidak terlalu kaget. Saya pribadi tidak akan kaget. Karena Kita pernah diskusi bahwa menurut saya majelis hakim ini barangkali sudah punya putusan yang isinya bahwa hukuman mati. Tapi dalam dinamika mereka ketika melakukan rapat majelis, itu Iya. kan diskusi kita, Iya. akan turun menjadi seumur hidup. Kenapa turun dari hukuman mati ke seumur hidup? Yaitu hasil moderasi selama rapat Kita majelis ingat itu berlangsung. Ya, diskusi kita yang terdahulu, Kang Iya. Zal melakukan profiling terhadap masing-masing dari ketiga majelis hakim yang mulia ini. Ya. Saya bayangkan akan ada moderasi. Moderasi. Ya, jadi turunlah dari hukuman mati ke seumur hidup. Apapun itu, baik itu seumur hidup maupun hukuman mati, menurut saya pribadi tidak akan kaget. Dan barangkali publik juga akan bertepuk tangan riuh. Karena begitu. Tinggal lagi persoalannya, nah ini kita lagi-lagi bicara di Anglo-Saxon ya. Iya. Di sana itu life sentence itu ada kalimat susulannya. Betul. Kita pernah diskusi mungkin. With ya. parole or without parole. Betul. Kalau kita Indonesia tidak ada. nggak mengenal itu kita. Iya. Jadi saya bayangkan nih jangan-jangan nih walaupun life sentence tapi tetap ada kemungkinan parole di sana sini. Hari besar keagamaan kurangi. Remisi segala 17 macam. Agustus kurangi. Iya. Kelakuan baik Kurangi. kurangi. Jadi tidak jadi seumur hidup dong. Iya. Suatu saat bisa datang ke Bravos. Kita ajakin wawancara. Ya, bagus sekali tuh, diskusi panjang itu. Panjang, ya. Bisa jadi host juga. Kang, pertanyaan sama pada Kang Kana. Andai kata ternyata nanti majelis hakim yang mulia pada tanggal 13 Februari 2023 menjatuhkan vonis putusan yang justru lebih ringan dibanding tuntutan jaksa terhadap Eliezer. Kang Kara sebetulnya kaget nggak? Tadi Kang Kara mengatakan bisa lebih berat kan bagi Eliezer situasinya. Iya. Nah kita Bisa iya bisa enggak sebetulnya. Oke. Tapi saya lebih cenderung mengatakan bahwa tidak akan berubah. tetap 12 tahun. Iya. Kebayang nggak Kang Kana akan seperti apa nanti Penilaian publik. penilaian publik, Betul. keriuhan akan muncul. Betul. Itu- Karena tadi ini argumen-argumen yang diajukan oleh penasihat hukum sudah dipatahkan di awal. Tadi karena dua tadi itu kan. Iya, Ini iya. kita sebutkan lagi nih. Ada yang dipatahkan oleh jaksa. Nah ini kaitannya dengan
psikologis. Iya. Jadi sebenarnya ada kaitannya dengan psikologi. Jadi kaitannya dengan ahli juga seperti di sini. Nah ini analisa yuridis poin 100 pledoi halaman 40 dari penasihat hukum yang menyatakan bahwa meskipun dalam penerapan pasal 51 ayat 1 KUHP elemen melawan hukumnya menjadi hapus, maka untuk menilai apakah perbuatan pidana itu dilakukan oleh terdakwa RE dapat dicela atau dapat dihindari sehingga dapat dipersalahkan secara hukum. Maka penting untuk mengkaji aspek kesalahan psikologis dalil pledoi penasihat hukum terhadap RE adalah tidak tepat. Ya. Kemudian penasihat hukum terdakwa RE keliru dalam menafsirkan perbuatan pidana RE dapat menjadi hapus dengan alasan pertimbangan aspek kesalahan psikologis. Ya. Apakah terdakwa RE dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban karena aspek psikologis? Jawabannya tentu tidak. Nah, itu jawabannya dari jaksa penuntut umum kan. RE dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban karena aspek psikologis. Oh ya, jawabannya tidak. Karena terdakwa Richard Eliezer yang terpengaruh karena ketakutan atau di bawah kuasa penguasa, dalam hal ini Ferdy Sambo, melainkan terdakwa RE hanyalah memperlihatkan loyalitas. Ya. Sebagai agak bahasa hukum uraian hukum yang kebetulan dibaca ini bingung kan oleh apalagi kalau kita jaksa. apalagi kalau kita mau punya asuransi. Kayak muter-muter di sini, muter-muter gitu kan. Padahal itu bahasa yang resmi kan formal bahasa resmi di persidangan gitu Kang ya. Di persidangan yang mengerti dirinya sendiri. Mungkin hakim. Jadi saya ulangi ya. Ya. Jadi RE hanyalah memperlihatkan loyalitas sebagai orang yang ikut di dalam saksi FS dan apakah ikut dengan saksi FS dapat dibenarkan untuk melaksanakan permintaan saksi FS yang tidak sah menurut hukum? Jawabannya tentu tidak. Maksudnya jawabannya tentu tidak dapat dibenarkan. Ya. Sehingga apa yang dikemukakan oleh ahli hukum berpendapat suatu perintah yang secara utuh tidak sah diberikan secara utuh menyediakan nah ini saya bagian akhirnya ini soalnya panjang sekali ini dan untuk mengertinya agak sulit, makanya saya bacakan pelan-pelan. Sehingga apa yang dikemukakan oleh ahli hukum berpendapat suatu perintah yang secara utuh tidak sah, tidak diberikan secara utuh, menyediakan sifat dapat dipidananya perbuatan. Karena sudah semestinya apa yang melawan hukum tidak berubah menjadi sejalan dengan hukum hanya karena dilakukan dasar perintah. Nah, memperhatikan fakta hukum terungkap di persidangan tidak dapat terbantahkan baik pengakuan terdakwa maupun keterangan saksi FS menerangkan bahwa saksi RE diminta. Nah, tadi disuruh, sekarang diminta. Diminta. Di awal tadi kata disuruh, sekarang ada kata diminta. Diminta untuk menembak korban Yosua, lalu diberikan peluru untuk diisi dalam magazen dan dipasangkan dalam senjata api Glock milik terdakwa yang kemudian pada akhirnya digunakan untuk menembak korban Yosua. Dengan demikian jelaslah bahwa terdakwa RE tak dapat lepas dari tuntutan, sehingga dalil penasihat hukum yang harus dikesampingkan. Jadi kalau saya yang mencoba memfokuskan energi otak saya pada katakan uraian jaksa yang berdalam bahasa hukum yang luar biasa, tapi
sungguh muter-muter gitu kan. Intinya kan dia ingin memojokkan Richard Eliezer kan itu ya Kang ya. Betul. Ya gitu ya. Tidak Betul, Kang? salah, itu tugas dia. Tugas dia Tugas tadi dia. yang tadi Iya. tadi Kang Reza sudah sampaikan, analis Kang Reza, ya memang begitulah dia Atribusi cetakan internal. atribusi internal dari sisi jaksa sampai kapanpun. Iya. Karena itu menjadi mindset cetakan dia kan gitu kan. Dengan bahasa macam-macam. Tapi saya jadi ingat Kang bahwa di luar sidang ternyata ada komen dari sisi tim penasihat hukum, ternyata dengan bahasa seperti itu dari tim jaksa, penasihat mengatakan ya tidak berdasar gitu Kang, replik jaksa itu. Jadi dengan pengertian lain serampangan jaksa. Biasa aja itu. Oh, itu Biasa biasa, aja. biasa. Jangan dimasukkan ke hati. Oh. Kan mereka sedang mempertahankan posisi masing-masing lah. Oke. Menyatakan apa yang saya katakan ini benar, yang dikatakan lawan tuh ngawur, itu biasa aja. Itu biasa tuh. Biasa Kang. aja. Baku bunuh macam itu biasa aja di Baku persidangan. bunuh dalam Iya. situs seperti itu ya. Betul, betul. Cyber itu. Betul. Sekaligus. Iya, jadi mungkin awam yang ingin lempeng-lempeng aja gitu ya, berharap jaksa dan penasihat hukum linear gitu. Ya, Itu silakan saya tuh, kecewa Kang. lah. Saya taruh linear, Ya, taruh linear. karena status JC itu seolah-olah memandu kita untuk berpikir, oh ini akan linear nih. Ya, betul. Jaksa juga akan linear dengan penasihat hukum. Iya. Hakim pun nanti akan linear ini, yaitu meringankan terus gitu. Tetapi kan kita sudah singgung di bagian awal. Tuntutan jaksa menunjukkan bahwa proses berpikir kita berbeda dengan proses berpikir mereka. Kita linear, lempeng-lempeng saja. Apalagi bagi justice collaborator kan itu ya, Kang. Iya. Sementara jaksa ritme persidangan ini jadi mirip ini kan, strateginya Barcelona. Apa namanya? Tiki taka. Kita. Oh, iya. Capek banget itu. Iya. Tapi jadi asik kan? Jadi asik, Nontonnya iya, asik, gitu. asik. Asal sabar aja. Asal sabar, Iya. asal kita juga semua katakanlah audiens ini, publik ini ibarat audiens kan, Betul. masih punya energi yang tersisa, stamina. betul. Kalau orang Jerman bilang Ausdauer gitu kan. Jangan Ya, malah masih- ngamuk di tribun. Jangan malah ngamuk di tribun. By the way, Kang, ini sedikit nih Kang, intermezzo aja. Andai kata kita nanti betul-betul ya siaran radionya sudah lebih apa, yang saya nggak tunjukkan cover dari grup musik mana yang Kang Reza ambil. Kita akan play Kang lagu. Ini di dalam ini Kang saya bisa sebutkan ada beberapa lagu favorit saya nih. Sama Kang ya, suka ini kan Kang? Sama. Oh, keren Kang. Satu angkatan kita Kang. Kita beda angkatan. Ini sebetulnya generasi orang tua saya nih. Oh, iya sama. Generasi orang om dan orang tua saya Oh, iya. juga. Kalau ngomongin generasi saya Kang. kalau bicara lagu nanti Iya, terakhir saya asik. pengen ngebahas satu judul lagu Apa itu Kang? nanti. Oh nanti. The Sound of Silence. Oh. Simon and Garfunkel. Nah, Nah, itu kan. People talking without speaking. Iya, keren. People listening without. itu punya benang merah dengan suara Kang Karna di closing Betul, acara ini. betul. Something in the way she moves. Nah, Siapa itu kalau bukan George Harrison, mendiang. George Iya. Harrison. Nah, Legend. kita Kang? tulis itu Iya, itu Kang? mau di itu dulu ya Kita yang agak terakhir. sedikit Ini set bukan tracking, kupas set pledo ini, tracking. kupas lagu. Pas lagu. Enggak, yang tadi Iya. yang tadi saya katakan ini ada perubahan diksi atau Oke. apapun benar sih, dari disuruh kemudian diminta. Nah, ini kan menjauhi kata-kata perintah. Iya. Nah, nanti terakhir kita akan ngebahas perintah itu. Nah, yang disuruh dan kalau misalnya tetap jaksa penuntut umum mengatakan bahwa itu disuruh atau diminta, saya punya kata lain nanti bahwa di akhir itu adalah perintah. Nanti. Nah, ini mengenai ini saja, mengenai diksi itu. Itu menurut itu apakah tidak memperlihatkan bahwa ya sebenarnya bingung juga nih jaksa itu. Saya bayangkan kalau di perintah itu sudah jelas ada sebuah relasi kuasa kan. Sementara kalau mengarah ke diminta, ya itu kan posisinya kan setara. Iya. Jadi ada katakanlah keterlibatan aktif juga dari Richard Eliezer. Ada keterlibatan berpikir yang setara antara Ferdy Sambo dengan Richard Eliezer. Alhasil kalau Ferdy Sambo dihukum berat, ya sepantasnya juga kalau kemudian Richard Eliezer Itu saya dihukum baca berat. Kang. Itu strategi tim jaksa membangun
Ya. reasoning itu kan Kang diklasterkan sama nih. Ya, betul. Richard Eliezer dengan Sambo. Sama-sama bejatnya dua orang ini. Gitu. Bagi jaksa begitu kan? Iya. Ya. Ya. Saya setuju tadi yang dikatakan Pak Kang Reza. Mungkin jaksa penuntut umum mengatakan diminta dan disuruh itu di awal perencanaan. Nah, itu memang kita bisa katakan bahwa itu memohon, Iya. gitu kan. Di ini. Tapi kalau kita lihat di akhir detik-detik Eliezer ditembak, Sambo itu kan mengatakan Joshua ditembak. oleh Eliezer. Ya ditembak oleh Eliezer. Sebelum itu terjadi kan ada teriakan Iya. dari Sambo. Iya. Yang menurut Sambo dia hanya meneriakan hajar cat. Nah kemudian Eliezer mengatakan, woi tembak. Apakah itu perintah? Yang pada saat itu keduanya memakai PDL, gitu kan. Relasi kuasa di situ terlihat, perbedaan di rumah dinas, gitu kan. Apakah itu permintaan atau perintah? Poin bagus. Nah itu. Poin bagus. Menurut Kang Reza gimana itu? Ya, sebetulnya Kang Karna sudah terjawab sendirinya itu. Tidak sinkron kiranya kalau kita anggap ini diminta. Kosakata yang tepat adalah karena diucapkan di situ oleh orang yang mengenakan busana seperti itu, maka lebih masuk akal kalau kosakata yang terpilih adalah diperintah atau disuruh. Diperintah atau disuruh. Ya. Minimal Menunjukkan kata adanya disuruh. posisi yang tidak setara antara mereka. Betul. Dan saya menganalogikan kalau semacam itu Iya, kan kalau di ketentaraan, di militer, juga di polisi. Iya. Pada saat kita upacara inspektur, kemudian inspektur upacara melakukan bubar jalan, itu kan perintah. Perintah. Contoh lagi. Betul Kang. Perintah, Betul, gitu iya, kan? iya. Bukan Saya bawahan berteriak. kan, Iya. pangkat rendah. Mm-mm. Izin, siap perintah komandan. Betul. Ya deh, izin permintaan komandan. Tidak ada pakai permintaan. Nggak ada. Oh iya. Iya. Izin Lalu? suruhan komandan. Nggak. Izin perintah komandan. Bukan sesuatu yang diucapkan oleh orang yang setara dan bukan sesuatu yang boleh dinegosiasikan, boleh diimprovisasi pemaknaannya. Jadi itu non-negotiable Kang. Tidak bisa dinegosiasikan. Perintah. Perintah. Karena relasi atasan Iya. dan bawahan. Do- Komandan, Do prajurit. before think. Do Oke. before think. Iya. Kerjakan dulu, mikir belakangan. Karena perintah. Kalau diabaikan, kalau ditentang, insubordinasi kan? Insubordinasi. Iya, betul. Saya pernah mengingat itu Kang, terkait tadi yang Kang karena ceritakan. Suatu saat dulu saya pernah menjadi calon taruna di sebuah sekolah dinas lah Kang ya. Wah, catar. Nah, pagi-pagi sebelum subuh udah suruh bangun. Ada yang bikin salah. Catar, push up. Perintah, siap. Push up. Ya. Nggak bisa mengatakan. Nggak bisa. Nego. Enggak nego. Enggak bisa nego. Itu padahal yang meneriakan itu cuma senior biasa kan. Gimana Beda lagi? angkatan kan? Cuma Beda beda angkatan angkatan. doang, beda angkatan, paling beda setahun 2 tahun. Iya. Bagaimana kalau itu yang memerintahkan itu Betul. komandan kan gitu. Bintang 2. Bintang 2 pula. Calon Dan Kapolri. waktu itu dalam pelatihan saya ingat Kang waktu itu ada juga yang memang dari militer Kang. Wow, sedangkan senior aja kita patuhi apalagi yang Iya. dari Betul. kedinasan, betul kan gitu Ya. Kang. Nah, tinggal sekarang bagian mana sebetulnya Ya. hakim mencermati tadi itu. Iya. Diksi diminta dan disuruh itu pada poin yang mana? Pada poin perencanaan, Atau pada tahap eksekusi. tahap eksekusi. Mempengaruhi itu Kang ya. Ada agak jauh sebetulnya. Perencanaan itu belum tentu ada terjadi sesuatu kan. Kalau direncanakan, kalau batal kan tidak terjadi. Atau urung. Tapi kan ada percobaan pembunuhan. Kita Itu juga udah punya bisa kena pasal juga ya? Kena pasal Oke. juga percobaan pembunuhan. Katakanlah gitu kan. Tetapi tentu ada perbedaan pertimbangan dari sisi majelis hakim yang memutus apabila eksekusinya juga ada tadi relasi kuasa tadi kan ada yang melaksanakan perintah atas perintah yang lebih tinggi. Saya pikir kita tidak bisa polos-polos saja melihat dua anggota Polri ini seolah-olah mereka sekali lagi berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tidak lah. Yang satu sudah jelas lah, bintang 2. Yang satu barada. Udah, tidak usah kita berpanjang-panjang. Mudah-mudahan hakim segendang sepenarian untuk melihat bahwa ini relasi kuasa yang tidak bisa dihindari.
oleh Richard Eliezer. Kalau dia berani menentang, kalau dia berani melawan, justru boleh jadi dia akan berhadapan dengan risiko fatal. Ya. Ferdy Sambo sedang marah. Murka bahasa Kang. Iya, Itu kan. luar biasa, Luar biasa. marah sampai turun dari mobil kan. Yang semula mau main badminton nggak jadi kan. Kasihan kan Kapolri udah nunggu lama. Kapolri mantan Kapolri. Mantan Kapolri. Mantan Kapolri yang menurut Tetap lah, senior lah. Senior. Senior, Yes. dihormati. Dengar-dengar gitu, senior lah gitu. Yang mau main badminton saat itu ya. Kasihan kan udah nunggu. Oh iya iya. Berarti melakukan insubordinasi terhadap mantan. Candaan. Kang, Kang Karna kira-kira pamungkas dari Kang Karna setelah belum sampai belum belum masih ada Mantap, iya kan? yang ganjel di ini ingin daripada Kang Reza nih. saya ya tahu betul nih. Iya, Kang. mumpung ada Iya Kang. tapi Ada pakar tidak ini, mumpung Kang. setiap saat juga ada Pakar bisa kita forensik Ya. pertama dan satu-satunya di Republik kita nih Kang. Nah, sekarang yang terakhir ya, ini sebetulnya yang terakhir nih. Analisis yuridis poin 106 halaman 145 pledoi penasihat hukum yang menyatakan bahwa jaksa penuntut umum hanya menilai sikap batin atas terdakwa Richard Eliezer dalam ukuran normatif dan ya. perspektif Itu dia. jaksa penuntut umum dan tidak melihat kesalahan psikologis. Ya. Nah, yang sebenarnya sudah disampaikan oleh ahli jaksa penuntut umum maupun ahli penasihat hukum terdakwa. Ya. Dalil pledoi penasihat hukum terdakwa adalah tidak tepat. Nah, penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer keliru dalam menafsirkan kesalahan terdakwa RE. Jika terdakwa Richard Eliezer di bawah pengaruh secara psikologis, maka tentu terdakwa Richard Eliezer melakukan penembakan korban Yosua tidak terlaksana dengan baik. Akan tetapi dalam hal ini tidak demikian. Penembakan yang dilakukan terdakwa RE kepada Yosua merupakan perbuatan pembunuhan berencana yang sempurna dan terlaksana dengan baik. Ya, terlihat mulai dari mempersiapkan alat digunakan dan kemudian peluru dan senjata api untuk melaksanakan lokasi yang sudah ditentukan. Nah, dan seterusnya. Nah, di jaksa penuntut umum ini mengacu atau ini kepada apa disebutnya di sini, hal tersebut ya sejalan dengan ajaran kesalahan deskriptif normatif sebagaimana dikemukakan oleh Mulyatno dalam pidato pengukuhan guru besar dalam Dies Natalis ke-6 pada tanggal 19 Desember tahun 55. Jadi tahun 55. Ya Udah lama sekali dijadikan itu. sebagai referensi kan gitu. Sebenarnya jadi referensi. Yang melepaskan di sini disebutkan gitu kan. Mungkin maksudnya mengesampingkan. Ini tambahan dari saya nih. Mungkin maksudnya mengesampingkan. Tapi disebutkan di sini yang melepaskan ajaran kesalahan psikologis guna mempermudah lapangan penuntutan. Jadi apabila ajaran kesalahan psikologis digunakan, maka setiap persidangan dalam membuktikan bersalah atau tidaknya harus menghadirkan psikiater. Nah, psikiater dia sebut ini. Yang tentunya dengan menghadirkan psikiater tersebut akan mengakibatkan pencarian kebenaran material dalam persidangan pidana akan semakin panjang dan tentunya membutuhkan tambahan waktu dan untuk memperoleh keterangan ahli pada setiap persidangan. Pendapat tersebut sejalan dengan Profesor Edward Mas Arif Yaris dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana dalam edisi revisi dan seterusnya. Jadi kelihatannya di sini ini tidak mengerti mungkin kesalahan psikologis yang disampaikan oleh penasihat hukum yang
mengerti oleh jaksa adalah menghadirkan psikiater. Yang kalau menghadirkan psikiater itu bisa jadi tambah panjang persidangan. Nah ini gimana ini? Kok jadi Kalau menurut saya tidak belenceng-belenceng? perlu. Kalau sudah mulai ada indikasi ketidakwarasan, barulah menurut saya Perlu ada psikiater. urgensi bagi persidangan untuk mendatangkan psikiater. Ya. Tapi selama kita berasumsi semuanya waras dan kita harus sepakat mereka waras, karena toh proses hukumnya jalan. Betul. Kalau seandainya dianggap tidak waras, tentu sudah dicegat sejak jauh-jauh hari kan. Ya. Gitu kan. Pasal 44 ayat 2. Dan memang di ujungnya disebutkan dari fakta persidangan melihat keadaan Eliezer itu tidak menunjukkan bahwa ada tekanan psikis, tekanan Tapi segala. iya, kenapa tim jaksa seolah masih tetap kekeh memaksakan Biasa pandangan itu, Kang? Biasa saja. Biasa saja tadi Karena Kang misi Reza mereka katakan. apa Jadi sebetulnya? jaksa bilang begini, argumen yang Ya, kencang-kencang, di sisi lain penasihat hukum juga membalas yang sama, biasa itu ya. By default jaksa itu mengupayakan orang ini divonis bersalah hukuman berat. Seberat. By default. By default penasihat hukum adalah membebaskan dari pidana. Jadi misi target mereka masing-masing udah jelas. Dan biarkan mereka bertarung. Nah, Nanti hakim yang akan mencari titik adilnya di mana. Ya, mudah-mudahan. Iya, Kang. Mudah-mudahan. Iya. Nah, ini yang terakhir nih. Ada disebutkan di situ. Bahwa keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan dan mengikat. Keterangan ahli bersifat fresh gois. Nggak tahu nih maksudnya apa nih. Boleh dipakai, boleh tidak. Ya, fresh gois krah atau Bahasa tidak Belanda. mengikat karena di dalam memberikan keterangannya ini bukan tidak mengikat disebutnya. Ini diartikan oleh apa? Oh, tadi kan boleh dipakai boleh tidak. Ya. Nah, tapi di sini dia menjelaskan jaksa ini fresh gois krah atau tidak mengikat karena di dalam memberikan keterangannya terbatas pada kemampuannya dan keilmuannya Betul. yang kemudian diserahkan kepada hakim. Betul. Sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan keterangan ahli tidak cukup apabila didukung oleh alat bukti lainnya. nah langsung Kang. Ya itu tentu kata jaksa. Kang Reza kan udah diundang Iya. sebagai pakar, Jadi sebagai saya ahli. dianggap sia-sia kan gitu. Saya dianggap tidak ada artinya kan. Tapi tidak usah baper. Nggak usah baper ya, nggak Iya. usah ya. Tapi oleh jaksa loh dia. iya, Tapi oleh kita kan enggak sebetulnya. Itu dia. Justru kita Oleh kita nih Dan publik. Karena bapak-bapak yang budiman berpihak pada Eliezer. Gini Kang, kita mencoba Kalau melihat saya kan dengan- normatif ya, Iya, bicara normatif kan. Normatif. Ahli itu makanya tidak bisa nih masyarakat juga salah kaprah nih menyebut ahli yang meringankan. Nggak ada urusannya ahli meringankan atau memberatkan, nggak ada. Nggak ada. Misinya cuma satu. Jelaskan Kang, ini menjadi menarik, penting ya, Saya kalau diminta orang jadi ahli ya, Iya. saya selalu tanya ke penasihat hukum lebih-lebih ke keluarga yang berkepentingan. Ini yang minta dari keluarga terdakwa nih. Iya. Apa sesungguhnya keinginan Bapak Ibu menghadirkan saya di persidangan ini, apa sesungguhnya motifnya? Kalau mereka katakan, ya kami ingin Bapak membantu agar anak kami bisa hukumannya ringan. Wah, dengan segala hormat Bapak Ibu, kalau itu targetnya mungkin Bapak Ibu tidak tepat memilih ahli. Karena tugas ahli cuma satu, membuat terang persidangan, sudah. Itu aja. Mau kemudian keterangannya itu dipakai untuk menyembelih orang kek, mau membebaskan orang kek, sebodoh amat, Anda petik. Jadi ahli itu tak lebih tak kurang hanya sebuah buku pintar. Mau dibuka halaman berapa silakan. Kalau halaman itu dibuka ternyata menguntungkan, silakan. Kalau saya mau pakai halaman yang lain, silakan. Kalau ada halamannya buka, kalau dirasa merugikan, buang, silakan. Sebentar Kang, yang saya tangkap, saya coba pahami dari penjelasan Kang Reza barusan adalah ahli itu hanya mengatakan ini kami bisa saya lakukan, membuat ini terang saja. Iya. Selesai. Karena ahli tidak masuk ke materi perkara. Tidak masuk materi perkara. Ya, maka ada perdebatan begini. Ada orang yang hadir di persidangan disebut sebagai ahli. Iya.
Tapi kemudian dia bisa menceritakan kondisi terdakwa begini loh, fisiknya begini loh, kejiwaannya begini loh. Saudara tahu dari mana? Saya sudah periksa. Oh berarti saudara saksi dong. Melihat langsung, mendengar langsung, mengamati langsung dan seterusnya. Bukan ahli dong. Sudah. Betul tidak? Masuk akal tidak? Dalam nalar saya masuk. Ada ahli ini. Datang ke persidangan. Nih, yang mulia saya sudah memeriksa terdakwa. Kondisi fisiknya begini, kondisi kejiwaannya begini. Terus tanya, dari mana saudara tahu? Nah, saya sudah ketemu. Saya ngajak ngobrol dia, saya sudah dengar ceritanya, saya sudah lihat orangnya. Ya itu saksi dong. Bukan ahli dong. Itu perdebatannya itu. Makanya kalau saya pribadi berpatokan pada pemaknaan bahwa ahli itu sebatas membuat terang, tidak masuk ke materi perkara. Tidak masuk ke materi perkara, supaya terang benderang ini kan ya. Misalnya contoh konkret ya. Saudara ahli, ini Richard Eliezer ini menembak, saya udah nggak bisa berproses ke kepala saya itu. Pertanyaan harus diubah. Saudara ahli, ada sebuah situasi di mana seseorang menembak. Paham perbedaan kalimatnya? Yang kedua ini kan ilustrasi kan? Yang pertama tadi deskripsi. Deskripsi situasi yang real seperti apa. Sementara kalimat kedua adalah ilustrasi. Saya hanya bisa berproses di kalimat yang kedua. Karena dia berupa ilustrasi. Tapi kalau sudah masuk ke materi perkara, disebut nama orangnya, disebut alamatnya segala macam, ahli yang saya pahami ini tidak bisa berproses kepalanya. Oh tanggal sekian tuh, tanggal 8 Juli nih misalnya, tanggal 8 Juli. Iya. Verdi Sambo ini menghunuskan senjata api. Oh saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada tanggal 8. Saya tidak kenal Verdi Sambo. Saya tidak tahu Duren 3 itu di mana. Tapi kalau misalnya pada suatu hari ada seseorang yang menghunuskan senjata, misalnya di rumah dinasnya, itu baru saya bisa berproses tuh. Ini clear nih buat saya. Clear ya. Jadi pertanyaan kita terjawab nih Kang karena ya. Nah, yang rancu adalah istilah sebutannya saksi ahli tambah rancu yang meringankan. Itu nggak ada. Makin Nggak rancu ada, itu, semakin kacau itu. Udah saksi dikait dengan ahli Kang ya. Iya. Itu aja tidak boleh jadi Itu satu nggak ya. boleh, nggak boleh Nggak jadi boleh. satu, Saksi di ahli nggak ada. Karena beda definisinya. Saksi ya saksi, ahli ya ahli karena definisinya berbeda. Kalau saksi harus ngamati langsung, harus lihat langsung, mendengar langsung. Sekarang juga bisa mengendus Kang langsung. Reza sebagai pakar psikologi forensik tetap mengatakan sebagai ahli pada fungsi dan peran ahli tadi Ya, membuat terang. Ini. Tidak akan masuk ke wilayah saksi kan gitu kan. Memang tidak Betul. tidak bisa. Tidak bisa. Karena itu bertentangan dengan keahlian keilmuan Kang Reza. Dipertanggungjawabkan menurut saya. Saudara ini ahli atau saksi sebetulnya. Itu menurut saya. Semoga ini bisa dibaca oleh Majelis Hakim Mulia dengan jelas ya Kang ya. Bagaimana kalau ada ahli yang dalam memberikan pandangan keterangannya membaca. Itu gimana itu? Ahli bukan itu? Apa yang dibaca? Ya apa yang mau diomongin gitu Kang. Berarti dia sudah siap gitu. Memang agak aneh lah. Agak aneh. Nah, itu seperti itu gimana? Saya paham yang Kang Karna masukkan dia. Soalnya ada. Jadi seolah-olah dia sudah tahu pertanyaannya apa gitu. Betul. Sejujurnya lah. Kalau ahli kan pasti juga koordinasi kan. Ketika didatangkan jaksa ya koordinasi dengan jaksa, ketika didatangkan penasihat hukum ya koordinasi. Tapi ya tentu saja nggak perlu sampai begitu ya. Pintar-pintar lah membawa diri gitu kan gitu. Gak masa kayak zaman sekolah dulu nyontek bacain teks ya. Luar biasa Kang. Jadi sekali lagi sudah countdown ya Kang karena Kang Reza tanggal 13 Februari tahun 2023 per hari ini hitungan ada 12 hari lagi, 12 hari ke depan tentu saja semua pihak berdebar-debar yang pasti seluruh publik Indonesia kan. Kita juga yang sudah seperti roller coaster ini emosi kita. Kadang-kadang dihempaskan tiba-tiba naik lagi, suka tidak suka karena ada dinamika di persidangan ya Kang. Tapi tinggal tunggu vonis Kang ya. Kita akan hadir lagi di edisi yang akan datang. Masuk ke dinamika juga. Kemarin baru para yang terhormat yang mulia DPR itu kan memanggil Kompolnas dalam hal ini kan Pak Mahfud, lalu LPSK segala macam. Itu juga rame itu. Rame. Baru kita perkirakan DPR ini kok nggak bicara sih gitu kan. Nah ternyata ada dinamika di luar ruang sidang nih Kang. Di luar ruang sidang di DPR juga. Nah banyak pertanyaan-pertanyaan yang tertuju kepada Mahfud MD. Di antaranya gerakan bawah tanah. Kemudian Mabes di dalam Mabes. Nah, itu kan. Kemudian lagi
kerajaan Sambo. Ada lagi yang bertanya, dari mana duit segitu banyak? Satgasus itu banyak duitnya. Dari mana dia anggarannya? Oh, banyak lagi. Tapi itu tidak terjawab. Jadi menurut saya nih, kalau tadi kesimpulan, tadi kan menanyakan kesimpulan. Iya, Kang. Kesimpulan dari paling tidak prediksi kita ada. Oke, nah ini menarik nih Kang. Kan mau vonis nih, Kang Karna, Kang Reza, dengan kerendahan hati nih, saya ingin sekali mewakili viewers kita yang ribuan, bahkan lebih dari 10.000 nih Kang, yang memberikan komen terkait dengan semua yang sudah kita diskusikan di Bravo Iwan, di Bravo Seri Indonesia. Quote unquote simulasi lah tanda kutip, sebetulnya versi perakiraan Kang Reza dan Kang Karna untuk tiga terdakwa, sekarang ada 5 sebenarnya, 3 terdakwa yang katakan pelaku utama Ferdy Sambo, kemudian Richard Eliezer yang menimbulkan katakanlah pusaran emosional yang luar biasa di publik Indonesia, dan akhirnya PC. Akan seperti apa nanti vonis untuk mereka masing-masing? Samakah dengan tuntutan JPU atau berbeda? Kang Karna dulu, untuk Sambo dulu Kang, seperti apa nih? Tetap bertahan seumur hidup? Ya, Kang. Menurut saya sama. Oke. Sama dengan tuntutan itu. Karena tadi saya agak pesimis dengan pledoinya pledoinya penasihat hukum. Iya. Yang bisa dimentahkan Oleh JPU. Kemudian kalau itu juga masuk ke dalam ruang benak hakim, ya sama tuntutannya begitu. Jadi untuk Sambo seumur hidup, untuk PC tetap 8 tahun. Betul. Bagi Richard Eliezer sayangnya berbagi kata-kata publik nih Kang, tetap 12 tahun begitu. Tetap 12 tahun. Akan seperti itu vonis nanti dari Majelis Hakim Mulia akan dibacakan pada tanggal 13 Februari 2023 dari Kang Karna. Iya. Kang Reza, Kang? Hukuman mati, hukuman seumur hidup 2 tahun. Oh, saya ulang nih. Hukuman mati bagi Ferdy Sambo. Ferdy Sambo. Memprediksikan ya? Iya, Kang. Iya. Hukuman mati untuk Ferdy Sambo, seumur hidup untuk Putri Chandrawati, dan 2 tahun untuk Richard Eliezer. Singkat saja, Kang. Dasarnya Singkat ini, saja, ya panjang. Dasarnya ya pasti panjang. tapi kira-kira kalau boleh ini Kang, beberapa yang mengapa Kang Reza Karena mengatakan- Ferdy Sambo hingga detik terakhir tetap bersikukuh tidak melakukan perbuatan itu. Oh, Bersikukuh tidak melakukan penembakan itu. betul. Ya, Iya. itu. Sementara Putri Chandrawati hukuman seumur hidup barangkali ya lebih karena dia perempuan. Padahal bicara nyawa sama aja, laki-laki dan perempuan cuma punya satu gitu. Tapi paling tidak karena Putri Chandrawati tangannya tidak berlumuran darah, maka seumur hidup. Yang memberatkan karena dia bikin skenario palsu tentang pemerkosaan. Sementara Richard Eliezer, kenapa 2 tahun? Tadi kita singgung. Iya. Supaya karir dia di Polri selamat. Karena hukuman lebih dari 2 tahun berarti dia kena PTDH. Sudah ada presiden. Udah presiden. Kalau personil Polri dihukum pidana lebih dari 2 tahun, PTDH. Ya itu dia. Siap. Terima kasih banyak Kang Reza. Siap. Kang Karna terima kasih. Jadi sama-sama. sahabat Bravo, itu diskusi kita dengan Kang Karna dan Kang Reza. Hari ini kebetulan tidak dihadiri oleh sahabat kita satu lagi, itu Kang Ule yang sedang kehujanan Kang dengan Ule dagangan kopi. Ratno Timur. Oh ya, AKA Ratno Timur. Sementara saya dagangan bandrek saya sudah habis semalam. Alhamdulillah. Kita masih menunggu tanggal 13 Februari 2023 untuk vonis yang akan diketok oleh Majelis Hakim yang Mulia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, khususnya untuk kasus sudah kita bahas. Dan sementara itu kami ingin sekali lagi mengajak Anda sahabat Bravo untuk menyampaikan kali ini dalam komentar, ada di kolom komentar, apa prediksi Anda untuk masing-masing 3 terdakwa tadi yang sudah disampaikan baik oleh Kang Karna maupun Kang Reza. Sampai di sini dulu kita bersama-sama dalam bincang-bincang ini. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi pada lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.